Al-Hafidz As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan menjelaskan kepada kita mengenai beberapa metode atau beberapa cara mengenai turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa yang disebutkan. Di antaranya, yang pertama adalah an ya'tiyahul malaku fi mithli salsalatil jaras, fi mithli salsalatil jaras. Jadi cara turunnya wahyu yang pertama adalah malaikat datang kepada beliau dengan suara yang mirip gemerincingnya lonceng, gemerincingnya bel, gemerincingnya lonceng. Ya. Qala al-Khattabi wal muradu annahu sautun mutadarikun yasma'uhu wa la yatabayyanuhu awwala ma yasma'uhu hatta yafhamahu ba'du. Al-Khattabi mengatakan yang dimaksud dengan suara gemerincingnya lonceng itu adalah bahwa suara itu adalah suara yang bersahut-sahutan. Jadi tidak jelas suara apa, pokoknya suara gemerincing bersahut-sahutan antara satu dengan yang lain. Dan di awal-awal beliau mendengar suara seperti itu, beliau tidak paham apa yang beliau dengar. Kemudian beberapa saat setelah itu baru kemudian beliau memahami apa yang dimaksud. Waqila, dan menurut satu pendapat, huwa sautu khafqi ajnihatil malaki. Suara gemerincing seperti gemerincingnya lonceng itu menurut satu pendapat itu adalah suara kepakan sayap malaikat. Karena malaikat itu semuanya memiliki sayap, termasuk malaikat Jibril alaihissalam. Jadi itu adalah suara kepakan. Ketika Jibril mengepakkan sayap, suaranya seperti itu. Suaranya seperti gemerincingnya lonceng. Wal hikmatu fi taqaddumihi an yafragha sam'uhu lil wahyi fala yabqa fihi makanan li ghairihi. Dan hikmah ya dari cara ini adalah apa? Tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa awalnya Rasulullah tidak memahami suara apa itu. Ya seperti suara gemerincingnya lonceng, suara yang bersaut-sautan antara satu dengan yang lain, tidak jelas, tapi kemudian apa? Lambat laun beliau kemudian mulai memahami apa yang dibawa oleh malaikat Jibril, wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Nah, hikmahnya kenapa seperti itu? Kok dimulai dengan suara gemerincing seperti itu? Ya, menurut satu pendapat, hikmahnya adalah supaya pendengaran Rasulullah fokus terhadap wahyu. Jadi tidak ada tempat lagi, tidak ada ruang lagi dalam pendengaran Rasulullah untuk mendengarkan hal-hal yang lain. Nah, itu hikmahnya. Kemudian wa fis sahih, di dalam sebuah hadis yang sahih, anna hadhil halata ashaddu halatil wahyi alaihi. Dalam sebuah hadis sahih diterangkan bahwa cara turunnya wahyu yang pertama ini adalah yang paling berat dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qila, dan menurut satu pendapat, innama kana yanzilu hakadha idza nazalat ayatu wa'idin wa tahdidin lil kuffar. Jadi cara yang pertama ini biasanya yang turun ketika itu, ya, yang turun dengan menggunakan cara turunnya wahyu yang pertama ini adalah wahyu yang berisi tentang wa'id, tentang ancaman, ya, wa'id wa tahdid, ancaman kepada orang-orang kafir. Ancaman, ayat yang turun kepada Rasulullah yang berisi mengenai ancaman bahwa orang-orang kafir di akhirat akan masuk neraka jahanam selama-lamanya misalkan, ya. Maka cara turunnya wahyu yang berisi penjelasan seperti itu adalah dengan menggunakan apa? Cara yang pertama ini. Ats-tsaniyatu, cara yang kedua adalah an yanfutha al-malaku fi ru'ihi al-kalama nafsan. Ya, malaikat menghembuskan dengan hembusan tertentu di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hembusan itu adalah berupa kalam, ya, berupa kalam, berupa ucapan. Wa hadza qad yarji'u ila al-halati al-ula aw allati ba'daha bi an ya'tiyahu fi ihda al-kayfiyataini wa yanfutha fi ru'ihi. Dan bisa jadi cara ini adalah kembali kepada cara yang pertama atau cara yang ketiga yang nanti akan disebutkan. Ya, kalau
mengacu kepada cara pertama, wahyu itu datang dengan berupa suara yang bersaut-sautan tadi seperti gemerincingnya lonceng, tetapi kemudian malaikat Jibril menghembuskan kalam ya dengan hembusan tertentu ke hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara yang ketiga, an ya'tiyahul malaku fi suratir rajuli fayukallimuhu wa huwa ahwanuhu alaihi. Cara yang ketiga adalah malaikat beralih rupa menjadi seorang laki-laki yang tampan ya, yang ganteng, yang bentuknya indah. Seperti di dalam sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang makna iman, makna Islam, makna ihsan ya, yang terkenal dengan sebutan hadis Jibril. Hadis Jibril di Arba'in Nawawi ada, di Riyadhus Shalihin ada ya. Hadis yang sangat terkenal sekali yang menjelaskan kepada kita tentang percakapan antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dalam rupa seorang laki-laki yang ganteng tetapi tanpa alat kelamin laki-laki. Kemudian beliau duduk di hadapan Rasulullah, meletakkan lutut beliau menempel di lutut, kedua lutut Rasulullah. Kemudian tangan malaikat Jibril diletakkan di atas paha Rasulullah. Kemudian terjadi percakapan antara beliau berdua. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, mal iman? Kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad. Kemudian malaikat Jibril bertanya, Islam itu apa? Kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad. Kemudian Jibril bertanya lagi, ihsan itu apa? Lalu Rasulullah menjawab. Dan kemudian di akhir hadis Rasulullah menjelaskan bahwa yang datang itu adalah sejatinya malaikat Jibril datang kepada kalian wahai sahabatku untuk menjelaskan kepada kalian mengenai beberapa hal terkait dengan agama. Kemudian cara yang keempat adalah an ya'tiyahul malaku fin naum. Malaikat datang ketika beliau tidur. Ingat bahwa Rasulullah itu ya, yang tidur adalah mata mulia beliau, sedangkan hati beliau tidak pernah tidur. Hati mulia Rasulullah itu tidak pernah tidur. Yang tidur adalah kedua mata mulia beliau. Nah, cara yang keempat ini adalah malaikat bisa Jibril, bisa yang lain. Tetapi sebagian besar wahyu itu memang Allah turunkan kepada para nabi melalui malaikat Jibril, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.